Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roi Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17 dalam tema silsilah kelahiran Yesus. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, atas kasih dan kebaikan bahkan penyertaan-Mu yang begitu sempurna kami rasakan. Bersyukur ketika kami ada di bulan Desember di minggu-minggu Advent ini. Kami akan belajar firman-Mu. Kiranya firman ini memberi kekuatan spiritual bagi kami dan terus menginspirasi kami untuk lebih mengasihi dan mencintai Tuhan. Kami buka hati kami, isilah bejana hati kami yang kosong dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres, dari Serah, dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Usia, Usia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Serubabel, Serubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Elyakim, Elyakim memperanakkan Asor, Asor memperanakkan Sadok, Sadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap tahun kita merekonstruksi atau mengulang kembali peristiwa di Bethlehem, peristiwa Natal kelahiran Tuhan Yesus Kristus.
Sekalipun ketika kita merekonstruksi peristiwa Bethlehem saat ini dengan 2000 tahun yang lalu itu sangat bertolak belakang, bahkan sangat jauh berbeda. Sebab Alkitab mencatat kelahiran Yesus, peristiwa Bethlehem itu sangat sederhana. Yesus dia hanya dilahirkan di sebuah kandang. Yesus hanya dibaringkan di palungan. Yesus hanya dibungkus dengan kain lampin. Tetapi perayaan Natal adalah sebuah cerita klasik yang sangat menarik yang tidak pernah usang, saudara. Karena Yesus adalah bayi kudus, bayi mulia. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Tuhan dan Mesias yang datang menyelamatkan kita. Nah, jauh berbeda karena apa, saudara? Ketika kita merayakan Natal saat ini, itu sangat spektakuler. Ketika Yesus lahir tidak ada pohon Natal. Ketika Yesus lahir tidak ada pernak-pernik atau versiran-versiran Natal. Ketika Yesus lahir tidak ada kue-kue Natal, minuman-minuman, tidak ada baju sepatu baru dan segala sesuatu yang seperti kita saksikan, bahkan yang kita lakukan seperti sekarang ini. Yesus dia tidak dilahirkan di tempat yang mewah, di hotel-hotel yang berkelas, yang berbintang. Sekarang ini ada yang merayakan di hotel, di tempat-tempat yang mewah, bahkan segala sesuatu dipersiapkan dengan segala baik. Serba wah, serba menawan, serba cantik, saudara. Tetapi sekali lagi sangat jauh berbeda 2000 tahun yang lalu. Yang ada hanyalah palungan, yang ada hanyalah kain lampin menandakan kesederhanaan bahkan kepapaan. Yesus hanya ditemani oleh Bunda Maria dan Yusuf. Dan para gembala, para majusi, mereka datang menjumpai Yesus. Mereka bergembira, mereka bersorak-sorai. Bahkan para majus membawa kemenyan emas dan mur sebagai tanda bahwa mereka sungguh bersuka cita atas kelahiran Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan, sebagai Raja Damai. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita dalam kitab Injil Matius yang berbicara tentang silsilah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan dalam silsilah ini bahwa Yesus lahir dari keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyang para Israel, nenek moyang bangsa Israel. Dan dikatakan bahwa 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Kemudian 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, fakta atau sejarah ini itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Artinya benar-benar terjadi. Itu mau memberikan penguatan kepada bangsa Yahudi bahwa apa yang disampaikan dalam perjanjian lama yang dinubuatkan oleh para nabi itu betul-betul terjadi dan digenapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Apa yang disampaikan oleh Nabi Mika, Nabi Yesaya, bahkan nabi-nabi yang lain tentang kedatangan Sang Mesias, tentang kedatangan Sang Juru Selamat, itu digenapi di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus yang kita imani adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, saudara, dari silsilah ini yang disebutkan nama-nama mereka, tidak selamanya, saudara, manusia ada dalam kesempurnaan. Di sini ada Rahab, di sini ada Tamar, saudara. Ada Rut orang Moab. Bukanlah orang-orang Israel sejati, tetapi mereka kawin dengan orang Israel. Nah, karena itu, saudara, pesan yang mau disampaikan melalui pembacaan kita dalam kitab Injil Matius ini. Pertama, bahwa nubuat para nabi itu benar, menunjuk pada Tuhan Yesus Kristus, menunjuk pada kelahiran Sang Raja Damai, Sang Mesias. Apa yang mereka sampaikan, suara profetis, suara kenabian, suara Tuhan,
sebelum Masehi itu betul-betul digenapi saat Yesus dia lahir, sekalipun hanya dalam kesederhanaan. Karena itu sekali lagi bahwa kelahiran Yesus adalah fakta yang tak terbantahkan, benar-benar terjadi. Kemudian saudara mau dikatakan bahwa kelahiran Yesus Kristus itu adalah bukti keselamatan diperuntukkan kepada semua orang. Bukan saja seperti pemahaman bangsa Israel, partikularisme. Keselamatan itu hanya milik mereka sendiri. Tetapi keselamatan itu adalah universal. Semua orang, bagi setiap mereka yang percaya, yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, akan menerima keselamatan. Mendapatkan keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, karena itu saudara, kasih Tuhan begitu nyata dan sangat sempurna. Kasih Tuhan menjangkau semua orang. Bahkan kasih Tuhan oleh Paulus katakan begitu dalam, begitu luas, begitu lebar dan begitu tinggi, tidak dapat dijangkau oleh manusia. Karena kasih Tuhan itu unlimited, tidak ada batasnya. Kasih manusia itu punya batas, punya limit saudara, terbatas. Tapi kasih Tuhan unlimited, tidak terbatas bagi siapa saja, bagi semua orang, bagi semua bangsa yang mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kehidupan kita. Nah, di minggu-minggu Advent ini saudara, kita ada dalam penghayatan. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, tapi juga untuk merayakan Natal. Tanggal 25 Desember. Sekalipun kita disibukkan dengan berbagai kesibukan, tetapi kiranya kesibukan itu tidak membawa kita dalam suasana yang kehilangan damai sejahtera. Tapi kiranya hati kita diliputi damai, hati kita penuh dengan sukacita, ada kasih di antara kita, ada kepedulian di antara kita. Sebab saudara, pemandangan umum yang kita saksikan ketika ada ibadah menyambut Natal, ibadah pohon terang, selalu ada diakonia, berbagi kasih antara satu dengan yang lain. Saudara, berbagi kasih, berdiakonia bukan sekedar simbol, tetapi itu adalah sebuah realita yang harus kita nyatakan. Kepedulian kita, tanda cinta kita, tanda kasih kita bagi sesama kita. Bahwa ketika kita diberkati oleh Tuhan, punya kelebihan, maka tidak ada salahnya kita juga berbagi. Berbagi di tengah kesulitan, itu adalah hal yang luar biasa. Karena kita dihadapkan dengan pilihan. Apakah kita lebih mencintai diri kita sendiri atau mencintai orang lain? Yesus dia mencintai banyak orang. Sekalipun dia harus menderita. Sekalipun dia harus disalibkan dan mati. Tapi dia bangkit. Karena kasihnya. Karena cintanya kepada semua orang. Saya dan saudara menerima kasih Tuhan yang begitu sempurna. Yang begitu nyata dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, Natal bukan sekedar seremoni. Natal bukanlah sebuah tradisi gereja. Tapi Natal itu adalah bentuk kasih Tuhan. Kasih yang begitu besar. Dia rela datang ke dalam dunia menjadi manusia. Sekalipun dia tidak berdosa. Tapi karena dia menanggung dosa kita manusia, maka Allah solider dengan kita supaya kita diselamatkan. Nah, karena itu saudara yang kekasih, fakta kelahiran Yesus yang betul-betul nyata, tak terbantahkan, itu semua mau menyatakan kasih Allah yang begitu sempurna dan begitu besar bagi siapa saja yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita semua adalah duta-duta, adalah agen-agen yang ditugaskan oleh Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang, membawa sukacita, membawa berkat, membawa damai, membawa shalom di manapun kita berada. Dalam komunitas apapun kehadiran kita saudara, kiranya bisa mengedukasi orang lain untuk datang kepada Tuhan Allah.
bagaikan lilin, saudara, kita rela berkorban. Karena itu ketika kita ada dalam ibadah menyambut Natal di Minggu Advent ini, kita lihat bahwa ada lilin yang dipasang. Lilin Minggu Advent pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tapi juga kita menyaksikan ada lampu-lampu hias pohon Natal. Ada banyak warna yang berkelap-kelip, mati, menyala, mati, menyala. Ada warna merah, ada warna putih, ada warna kuning, ada warna purple, ungu, dan seterusnya, saudara. Nah, ini semua adalah simbol. Dan kita diingatkan untuk menjadi simbol lilin. Rela berkorban. Rela habis demi menerangi kegelapan. Bukan seperti lampu Natal, mati menyala, mati menyala. Sekarang ini bikin dosa, besok bertobat, esoknya lagi bikin dosa, dan seterusnya. Bukan seperti itu. Tetapi saudara, Natal ini mengantar kita untuk ada dalam pertobatan. Ada dalam pembaharuan kehidupan. Hati kita diubahkan oleh Tuhan. Pikiran kita diubahkan oleh Roh Tuhan. Sehingga Natal tidak mubazir. Apa yang kita lakukan tidak sia-sia, tapi justru memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Kita betul-betul mengalami perubahan 100% di dalam Tuhan. Sehingga kita bisa menikmati kehidupan baru. Karena tidak lama lagi kita akan meninggalkan tahun 2023. Kita akan menyambut menyongsong tahun baru sekalipun masih rahasia bagi kita. Tapi kita percaya, saudara, segala dosa, segala beban kehidupan di tahun 2023 ini kita harus tanggalkan. Kita harus tinggalkan supaya kita dapat menyambut tahun baru dengan penuh sukacita. Bahkan terlebih khusus lagi, kita merayakan Natal tanpa beban. Segala dosa, segala khianat kita bawa kepada Tuhan Allah. Supaya kita dilepaskan dari semuanya. Supaya kita menikmati kehidupan yang baru. Segala selisih paham, segala kedengkian, segala amarah, segala hal-hal yang mengganjal kehidupan kita. Kita mohon supaya Roh Kudus mengubahkan kita. Tanggalkan semuanya. Menikmati kehidupan yang baru. Mengenakan manusia baru. Agar supaya kita diliputi dengan suasana sukacita Natal. Kita bisa berjabat tangan dengan orang lain dengan hati yang bersukacita. Sebab ada kalanya, saudara, ketika hati kita belum pelong, ketika masih ada akar pahit, sulit bagi kita berjabat tangan dengan tulus kepada orang lain. Terkadang dengan saudara terdekat kita, terkadang dengan sahabat terdekat kita. Karena kita belum diubahkan, kita belum dibaharui. Kita tidak menerima kasih karunia Allah dengan tulus. Sehingga orang kadangkala memberi jabat tangan, baku kasih tangan. Tangan di sini, tapi torangnya ndak haga tuh orang. Tuh. Pandangan kita bukan kepada orang yang memberi jabat tangan kepada kita. Itu tanda, saudara, masih ada akar pahit yang ada dalam diri kita. Tapi mari kita minta supaya Roh Kudus bekerja. Kuasa Allah dinyatakan. Karena Yesus benar-benar lahir melalui silsilah dalam kitab Injil Matius ini. Mau menegaskan Yesus, Dia adalah Tuhan. Dia adalah Mesias yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Digenapi dalam perjanjian baru. Sehingga kasih Tuhan itu sempurna dan nyata. Diperuntukkan kepada semua orang. Maka maukah kita, saudara, di minggu-minggu Advent ini kita memohon supaya Roh Tuhan bekerja mengubahkan kita semua. Kuasa Roh Kudus yang akan senantiasa mendorong kita untuk tetap memiliki damai. Ada sukacita, bahkan selalu ada kepedulian, bahkan kasih. Karena Natal itu juga adalah identik dengan kasih. Kita mengasihi orang lain. Kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan mungkin kita mengasihi musuh kita. Sekalipun tidak segampang membalikkan telapak tangan. Tapi firman mengingatkan kita.
Yesus sudah melakukan itu semua. Maukah kita berbuat seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus yang kita rayakan kelahirannya? Maukah kita mengadopsi karakter Kristus penuh kesabaran, penuh kesetiaan, penuh kerendahan hati, penuh ketaatan kepada Allah Bapa di sorga sekalipun menderita? Tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Ketika kita menyebut diri kita dalam predikat sebagai anak-anak Tuhan, itu berarti kita siap menderita bersama Kristus, kita siap melakukan apa kehendak Kristus, kita siap diubahkan oleh Kristus sehingga kita mengalami kehidupan yang baru, pertobatan dan perubahan yang sesungguhnya. Perubahan bukan seperti bunglon, ketika ada di tempat yang hijau jadi hijau, ketika ada di tempat yang agak kecoklatan jadi coklat, berubah warna dan hanya sementara. Tapi kita berubah seperti kupu-kupu. Dari ulat kepompong jadi kupu-kupu, saudara. Dan kupu-kupu terbang dengan warna-warninya, mengalami metamorfosis, perubahan yang besar. Maka itulah juga kehidupan kita. Minggu Advent kita betul-betul memberi hidup kita untuk Tuhan. Kita diubahkan oleh Tuhan. Natal kita diliputi sukacita. Kita akan mampu punya kasih seperti kasih Kristus. Dan kita mampu menerjemahkan kasih itu dalam kehidupan nyata. Sehingga hidup kita benar adalah anak-anak Tuhan. Hidup kita datang, hadir membawa damai. Sebagaimana yang kita rayakan, Yesus Raja Damai yang mendamaikan kita dengan Bapa di sorga. Sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya kami dapat menerjemahkan kehendak firman Tuhan. Kami bisa mengalami kasih Tuhan. Kami mampu membagi kasih, punya kepedulian. Ada damai sejahtera. Dan kami akan lebih mengasihi-Mu Tuhan. Dan mengasihi orang lain. Dan biarlah hidup kami akan terus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Terima kasih hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi kiranya media sosial YouTube ini Tuhan pakai menjangkau banyak orang, sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nama-Mu tetap dipermuliakan. Dalam situasi apapun mereka yang mendengarkan kebenaran firman-Mu diberkati Tuhan. Ketika mereka dalam keadaan sakit lemah, Tuhan pulihkan, sembuhkan dan kuatkan. Ketika ada yang bersuka cita, kuduskanlah sukacita mereka untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa hamba-Mu. Ampunilah kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol, like, berikanlah komentar-komentar yang membangun. Dan jangan lupa bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Juga tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan Yesus memberkati.